Nadiem didampingi Hotman Paris buka bicara soal proyek Chromebook 9,9 triliun. Beliau ini seolah-olah memaksakan Chromebook ini untuk daerah yang tidak ada akses internet. Ternyata sudah terjawab, bukan, dia proyeknya di luar daerah itu, jadi nggak relevan kajian tersebut dibandingkan. Ya. Yang kedua adalah soal harga. Di media Anda bisa mengatakan bahwa katanya ada 10 juta kurang lebih harganya laptop tersebut. BPKB telah menyatakan bahwa hanya berkisar sekitar 5 jutaan, walaupun para vendor tersebut dalam e-katalog mencantumkan harga antara 6 sampai 7 juta, tapi harga jadi di bawah 6 juta. Sebuah mega proyek untuk mencerdaskan anak bangsa lewat teknologi. Anggaran fantastis senilai 9,9 triliun rupiah digelontorkan untuk pengadaan jutaan laptop. Niatnya mulia, digitalisasi sekolah di seluruh Indonesia. Namun, di balik niat mulia itu, kini terkuak aroma tak sedap. Nama yang tak asing lagi, mantan Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, kini berada di pusaran kasus dugaan korupsi. Bagaimana sang mantan menteri menjawab? Dan apa sebenarnya yang salah dengan proyek raksasa ini? Babak baru dimulai ketika Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengumumkan tengah mengusut kasus ini. Fokus mereka, pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dari tahun 2019 hingga 2022. Sebuah proyek dengan nilai yang membuat kita semua menahan napas, 9,9 triliun rupiah. Menurut Kejaksaan Agung, ada yang janggal. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Harli Siregar, menyatakan bahwa rencana pengadaan besar-besaran ini disusun pada tahun 2020. Anehnya, menurut Kejagung, proyek serupa pernah diuji coba pada 2019 dengan 1.000 unit, dan hasilnya tidak efektif. Pertanyaan besar pun muncul, jika uji cobanya saja sudah dinilai tidak efektif, mengapa proyek ini tetap dilanjutkan dengan skala ribuan kali lebih besar? Setelah beberapa waktu menjadi sorotan, sang arsitek program Merdeka Belajar, Nadiem Makarim, akhirnya buka suara. Pada 10 Juni 2025, di hadapan para jurnalis, ia dengan tegas menyatakan siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Saya siap bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan atau klarifikasi apabila diperlukan. Ia juga menegaskan komitmennya, saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Namun, bukan itu saja. Nadiem tak hanya pasrah. Ia membela keputusannya memilih Chromebook untuk jutaan siswa Indonesia. Menurutnya, ini bukan keputusan gegabah, melainkan hasil kajian mendalam. Poin pertama, harga. Nadiem mengklaim, dengan spesifikasi yang setara, harga Chromebook 10 hingga 30% lebih murah. Kedua, sistem operasinya gratis. Bandingkan dengan laptop lain yang sistem operasinya bisa menambah biaya hingga 1,5 sampai 2,5 juta rupiah per unit. Jika dikalikan jutaan unit, angkanya tentu menjadi sangat besar. Alasan Nadiem tak berhenti di harga. Ia menekankan, laptop ini dirancang untuk pendidikan. Keamanan siswa menjadi prioritas. Melalui Chrome OS, pihak sekolah bisa mengontrol aplikasi apa saja yang boleh diinstal. Ini penting untuk menjaga anak-anak dari konten negatif dan memastikan laptop benar-benar digunakan untuk belajar. Sebuah argumen yang logis, laptop untuk siswa harus punya spesifikasi dan fitur untuk pendidikan, bukan untuk keperluan lain. Namun, ada satu masalah krusial. Disinilah perdebatan mulai memanas. Argumen Nadiem soal harga dan fitur terdengar masuk akal. Tapi, para kritikus, termasuk dari Indonesia Corruption Watch, ICW, menyorot satu kelemahan fatal dari Chromebook, ketergantungannya pada internet. Laptop ini dirancang untuk bekerja optimal saat terhubung ke dunia maya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kondisi nyata di Indonesia? Khususnya di daerah 3T yang menjadi salah satu target utama distribusi laptop ini. Di wilayah di mana sinyal telepon saja susah, apalagi koneksi internet yang stabil, apakah laptop canggih ini pada akhirnya hanya akan menjadi barang pajangan yang tak berfungsi maksimal di tangan siswa yang paling membutuhkannya? Inilah yang disayangkan, efektivitasnya diragukan, sama seperti hasil uji coba tahun 2019 yang diungkap Kejaksaan Agung. Di satu sisi, ada Nadiem Makarim yang mempertahankan keputusannya dengan argumen efisiensi anggaran dan fitur pendidikan. Di sisi lain, ada Kejaksaan Agung yang mencium adanya kejanggalan dan mempertanyakan efektivitas proyek senilai 9,9 triliun rupiah ini, didukung oleh fakta kondisi infrastruktur internet kita yang belum rata. Kini, bola panas ada di tangan penyidik. Apakah ini murni sebuah kebijakan yang keliru,
Atau ada permainan di balik pengadaan raksasa ini? Publik menanti jawaban. Satu hal yang pasti, uang triliunan rupiah milik rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan hingga tuntas. Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIB News Network.